Jika sebelum resmi menjadi cawapres Jokowi, JK sempat melontarkan kritik tajam atas pencapresan Jokowi. Lantas bagaimana tanggapan JK saat ini? Berikut wawancara rekan kami Rizka Indah bersama Yusuf Kala. Lagi sibuk, Pak? Lagi balas SMS teman, banyak sekali. Lagi banyak yang memberikan dukungan. Apa kabar Pak JK? Baik, terima kasih sudah menerima kami untuk hadir di kediaman Bapak tentunya untuk kali ini. Dan pemirsa, ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan sekali karena saya juga berkesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 2, Bapak Yusuf Kala. Apa kabar Pak JK? Baik, alhamdullah. Kelihatan tetap energik, tetap sehat, tetap semangat. Iya, kalau mau memimpin bangsa kita harus semangat, harus sehat. Ini dia contoh yang mungkin bisa saya ambil ya, walaupun usia sudah tidak lagi muda, tapi semangat dan energiknya ini boleh patut dicontoh untuk anak muda. Pak JK, ini tentunya pemirsa di rumah sebagai rakyat yang tentunya akan memilih menentukan pilihannya pada tanggal 9 Juli nanti, ingin mengetahui lebih jauh lagi sosok dari seorang Yusuf Kala. Di tahun 2009, Anda juga sempat mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden. Kemudian sekarang Anda maju lagi sebagai calon wakil presiden dengan Pak Joko Widodo. Boleh tahu Pak, apa sebenarnya yang Anda ingin tampilkan ke hadapan publik, atau apa sih sebenarnya yang dicari oleh seorang Yusuf Kala dari jabatan seorang wakil presiden? Ya, saya di pemerintahan 10 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 2000, kemudian Menteri dan Menko, Wakil Presiden 2004-2009. Anda tahu itu, teman-teman. Dan dari pengalaman dan pengetahuan itu, melihat kondisi dewasa ini, dan mendukung Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden. Di situ banyak yang mengharapkan saya untuk membantu Pak Jokowi sebagai wakil presiden agar kita saling melengkapi daripada kepemimpinan yang merakyat dari Pak Jokowi dan juga pengalaman-pengalaman yang banyak yang saya alami di pemerintahan, tentu yang berguna untuk mensinergikan dua hal ini. Itu yang pertama. Kedua, negeri kita ini Indonesia sangat luas, sangat besar, 240 juta. Tentu tidak mungkin dipimpin dengan suatu modal yang belum banyak, sehingga ditambah modal kepimpinan ini dengan pengalaman yang ada. Karena kalau tidak, kita tidak ingin negeri ini menjadi uji coba. Jadi bisa dikatakan pengalaman Anda mungkin bisa untuk membantu Pak Jokowi begitu ya dalam pencapresan untuk itulah maksudnya ini. Saling melengkapi, apa yang menurut Anda bisa saling melengkapi dengan pasangan Anda Pak Jokowi? Tentu Pak Jokowi punya pengalaman sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur dan pengalaman yang lainnya yang dapat memberikan contoh kepemimpinan yang mendekati rakyat, kerakyatan, yang mengetahui aspirasi. Di lain pihak, negeri ini perlu juga kita pimpin dengan cara suatu kepemimpinan yang nasional, luas, hubungan-hubungan internasionalnya, ekonominya, yang akan kita sinkronkan pengalaman dua ini. Oke, kalau dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ini artinya Anda dipinang atau Anda menawarkan diri, Pak? Ya, saya tidak punya partai pertama. Jadi pasti saya tidak berusaha untuk mencalonkan diri secara politik. Nah, tentu masyarakat lah atau tokoh-tokoh bangsa lah, Ibu Megawati, yang tentu yang sangat wise, sehingga meminta saya untuk mempunyai posisi seperti sebagai calon wakil presiden. Berarti ini artinya Pak JK dipinang secara langsung begitu? Iya, dipinang artinya diminta gitu kan. Diminta. Pada saat Anda diminta menjadi seorang calon wakil presiden untuk periode saat ini, apa yang ketika itu Anda? Saya melihatnya demi bangsa. Saya tidak melihatnya sebagai masalah pribadi. Saya tidak melihatnya sebagai untuk kehormatan saya dan sekeluarga. Tapi betul-betul bagaimana pengalaman ini, langkah-langkah ini untuk memperbaiki bangsa ke depan, perubahan bangsa ke depan, mencapai cita-citanya. Kita negeri ini sekarang ini mengalami banyak masalah-masalah, banyak kesulitan. Tanpa suatu perencanaan yang baik, tanpa pelaksanaan baik, ini kita akan turun. Pertumbuhan kita turun dari 7% menjadi 5% selama 2-3 tahun terakhir. Kalau tidak dibina baik akan turun jadi 4%. Nah, karena itulah maka saya siap untuk mempertaruhkan segala kemampuan kita berdua untuk
menjadikan bangsa ini kembali maju, dihormati dan tentu juga. Tapi sebelum Anda mendeklarasikan diri sebagai pasangan dari Pak Jokowi, nama Anda sempat disebutkan akan menjadi calon wakil presiden di pasangan manapun, begitu, pasangan yang lain begitu ya. Sampai akhirnya Anda menjatuhkan hati pada Pak Jokowi. Menurut Anda, pandangan dari mata seorang Jusuf Kalla, Pak Jokowi ini seperti apa sih, Pak? Ya, Pak Jokowi ini seperti saya katakan tadi, seorang tokoh yang mempunyai kepimpinan yang merakyat, belusukan, mengantar aspirasi, kemudian dicintai rakyat. Tapi dicintai saja tidak cukup. Populer saja tentu butuhkan aspek yang lain. Aspek kemampuan teknis, aspek pengalaman, aspek pengetahuan hal-hal yang nasional. Ya, karena itulah kita kalau saya siap menggabungkan ini sehingga betul-betul bangsa ini akan kita atur, pimpin dengan situasi yang tidak baru saja, tidak hanya uji coba, tidak hanya karena semangat saja, tapi betul-betul suatu energi baru untuk Anda. Jadi pandangan Pak JK sekarang sudah berubah ya terhadap sosok Pak Jokowi ketika Anda sempat memberikan kritik terhadap Pak Jokowi? Itu wajar saja, karena itu pandangan itu ditanya pada 2 bulan setelah dia jadi gubernur. Ya tentu bukan walaupun dia mampu sebenarnya jangan. Tapi karena saya juga yang mengendorse Pak Jokowi ke Jakarta, tentu banyak mengetahui itu. Tapi setelah 2 tahun saya lihat bahwa kepimpinannya cukup baik, menanjak, sehingga saya mendukung. Berarti sudah berubah ya Pak ya? Sudah berubah pandangannya untuk saat ini. Oke, bicara soal keluarga, bagaimana tanggapan keluarga pada saat Anda menerima pinangan untuk menjadi calon wakil presiden kembali di tahun ini? Sebenarnya mula-mula keluarga ingin kita, istri saya dan anak-anak kita nikmati saja hari tua. Nah, saya juga tentu katakanlah anak-anak sudah besar dan mendukung, mereka berusaha semua menggantikan saya, tapi negara kan tidak bisa ditinggalkan. Negara kan artinya bagi saya adalah yang sangat penting, terpenting dalam hidup saya. Kumpul dengan keluarga masih ada waktu, Pak? Ya, kalau sekarang itu dulu Sabtu Minggu pasti dengan anak-anak, dengan cucu, sekarang tidak bisa lagi. Sekarang sudah susah ya nah, untuk mencari waktu praktis. 5 menit saja dengan keluarga. Bisa lah, bagaimana Anda menebus untuk kekurangan waktu dengan keluarga? Ya, kadang-kadang mereka tahu cari jam berapa bisa pulang ke rumah, mereka pada datang, mereka punya rumah-rumah masing-masing, cucu-cucu pada datang. Kalau waktu senggang, ya saya pergi lagi. Yang penting ketemu 10 menit, atau kalau setengah jam di rumah makan pagi sama-sama. Ya kita nikmati. Sudah cukup menikmati kerinduan. Memberikan refreshing energi baru. Nah, ini irama kehidupan yang dijalani oleh Pak JK untuk saat ini. Pak JK, boleh saya lihat sekitaran rumah Pak JK? Boleh, ayo. Cerita apa sebenarnya yang menarik di rumah Pak Jusuf Kalla ini? Iya.